Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin melakukan absensi terlebih dahulu. Siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini ya. Alicia Surtiani. Hadir, Pak. Baik, absensi sudah. Nah, sekarang kepada anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai proses pembelajaran, mohon untuk mengkondisikan kelas, kemudian tempat duduk, posisi duduk, kemudian alat dan bahan, semuanya tolong dikondisikan dengan baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Untuk berdoa saya serahkan kepada Anya. Silakan Anya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Neni atau Anya ya sudah memimpin doa. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan sesuai dengan harapan. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita masih membahas tentang unsur tata letak desain grafis. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita membahas di KD 3.1 di ranah pengetahuan, sekarang kita sudah masuk di KD 4.1 yaitu ranah keterampilan, di mana kita akan mempelajari tentang menempatkan unsur tata letak desain grafis yang akan kita implementasikan ke dalam sebuah poster. Tetapi sebelum kita lanjutkan itu, saya ingin tahu dulu apakah kalian masih mengingat pembelajaran yang sebelumnya dengan beberapa pertanyaan. Oke? Halo? Hai. Masih semangat? Masih. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah kalian masih mengingat materi yang dipelajari di pertemuan yang sebelumnya? Baik, saya pilih Neni Triana untuk menjawab. Silahkan Neni. Pertemuan sebelumnya membahas tentang mendiskusikan unsur tata letak desain grafis. Oke, betul sekali jawaban dari Neni Triana. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ya. Kira-kira menurut pemikiran kalian semua, apa yang menjadikan sebuah desain itu menjadi menarik, kemudian memiliki pesan dan tujuan dalam sebuah produk promosi berupa poster? Saya ingin tunjuk satu orang saja untuk menjawab. Sri Lestari mungkin. Silahkan menjawab Sri Lestari. Saya, Pak. Unsur yang bisa digunakan agar poster terlihat menarik bisa berupa garis, warna, bidang, objek pendukung, dan juga teks. Oke, terima kasih Sri Lestari atas jawabannya, itu sungguh sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi itu. Dan nah, berikutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian dapat merumuskan unsur tata letak desain grafis. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu untuk mensketsa ke dalam sebuah bentuk media promosi berupa poster menggunakan unsur tata letak desain grafis. Masih tetap semangat? Masih. Halo. Hai. Oke, masih semangat. Nah, untuk itu, agar konsentrasinya tetap tumbuh terjaga dengan baik, saya akan melaksanakan apa yang dikatakan dengan ice breaking. Dan apa ice breakingnya? Ice breakingnya adalah clue-nya begini. Kalau 0 adalah 1, kemudian 8 adalah 2. Sekarang kalau 6, 8 berapa? 3. Oke, bagus sekali. Kalau 9, 6, 0, dan 8 berapa? 9, 6, 0, 8 berapa? 5.
5. Betul sekali, Surti menjawab yang pertama tadi 5. Oke, saya kira ice breaking cukup, konsentrasi sudah. Dan itu sangat luar biasa bagus sekali, ada perkembangan dari pertemuan yang lalu dengan pertemuan yang sekarang. Oke, ada satu hal yang terlewatkan tadi. Apa itu? Ada yang tahu? Motivasi. Pak, motivasinya apa untuk pembelajaran hari ini? Motivasinya adalah dengan kita mempelajari KD 4.1 ranah keterampilan, menempatkan unsur tata letak desain grafis yang kita implementasikan ke dalam sebuah poster, menjadikan sebuah keuntungan bagi kita memiliki keterampilan mensketsa poster sebelum nanti kita proyeksikan ke dalam bentuk desain di digital. Untuk mempermudah proses pembelajaran kita hari ini, saya akan menampilkan satu video materi pengantar. Sebelum pada akhirnya nanti setelah menyaksikan video, saya akan laksanakan pretest, di mana pretest itu nanti akan kita jadikan sebagai acuan untuk membagi kelompok kerja. Mohon maaf, bukan nanti saya membeda-bedakan, tetapi itulah proses pembelajaran kita, di mana kita akan menerapkan metode diferensiasi. Ya, nilai yang di atas 75 nanti akan mendapatkan tugas yang berbeda, kemudian nilai di bawah 75 juga akan mendapatkan level penugasan yang berbeda. Jadi mohon untuk nanti itu tidak dijadikan permasalahan. Tapi jangan dulu fokus ke sana, kita akan tampilkan satu video pembelajaran pengantarnya dulu. Mohon disaksikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah belajar mengenai masing-masing unsur tata letak, yakni garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Setelah kita memahami apa saja unsur-unsur yang ada dalam tata letak, berikutnya adalah menentukan unsur mana saja yang akan kita pakai untuk membuat pesan atau informasi ke dalam bentuk layout. Layout atau tata letak digunakan untuk menentukan penempatan ilustrasi, tulisan, dan unsur tata letak lain. Terdapat 3 macam layout yang juga merupakan urutan proses dalam merancang desain grafis, yaitu layout miniatur, layout kasar, dan layout komprehensif. Kita akan bahas satu persatu. Layout miniatur adalah tahapan dalam proses visualisasi ide. Bentuk layout miniatur berupa coretan dasar dengan ukuran skala kecil yang mempertimbangkan susunan komposisi tata letak. Tujuan utama dari layout jenis ini adalah untuk menentukan di manakah gambar, teks, dan unsur lain akan ditempatkan. Sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan, silakan dilaksanakan pretest terlebih dahulu yang nantinya akan kita jadikan sebagai penentu untuk pengelompokan kerja kalian ya. Silakan dikunjungi joinmyquiz.com, kemudian silakan diisi tokennya 123163 dan jangan lupa untuk mengisi nama lengkap, jangan nama panggilan. Silakan dikunjungi dan diisi token kemudian dikerjakan. Hasilnya nanti akan kita jadikan sebagai acuan. Yuk, silakan. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah ditentukan. Kemudian nanti akan dibagi LKPD dan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada, dan nanti apabila membutuhkan bimbingan bisa dibimbing ya. Baik, kelompok sudah dibentuk dan sekarang saya akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok, dan langsung saja nanti kalian silakan berkoordinasi untuk membagi tugas dalam pengerjaan tugas-tugas kelompok. Ada sebagian yang nanti membuat sketsa posternya, kemudian ada juga yang mengisi LKPD, atau nanti juga ada yang berbagi tugas untuk membuat laporan proyek akhirnya yang nantinya akan dipresentasikan. Pak, proyeknya dikumpul kapan? Terkait dengan kesepakatan dalam 2 pertemuan,
Oke, kelompok ini sudah berapa persen pengerjaan? Coba lihat hasilnya. Oke, Sri Lestari dan kawan-kawan gambarnya udah bagus. Ini di gambar level 1 ya. Ya, kesulitan level 1. Tolong gambar lebih dilengkapi lagi, kemudian dibubuhi warna. Ya, biar lebih bagus lagi. Saya ke kelompok yang lain. Oke, gambar April sudah berapa persen? Coba lihat. 10% gambar. Sketsa gambar apa ini? Cha coffee. Oke, terima kasih April. Dilanjutkan ini di gambar level 2 ya, kesulitan level 2. Dilengkapi besok dipresentasikan. Kelompoknya Zelika Indah Pertiwi. Saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup. Silakan semuanya kembali ke posisi duduk masing-masing. Ditata kembali, dirapikan kembali, jangan ada sampah yang tertinggal. Ya. Oke, silakan kembali ke posisi semula. Oke, terima kasih sudah kembali pada posisi masing-masing. Saya ingin memberikan penguatan kembali tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Dari beberapa sampel gambar yang sudah ditunjukkan tadi, saya kira sebagian besar sudah menguasai materi pada hari ini. Yang pada intinya adalah kalian mampu mengimplementasikan unsur tata letak desain grafis ke dalam sebuah produk. Ya, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Ya, tetapi sebelum saya akhiri, saya ingin merefleksi terlebih dahulu pembelajaran pada hari ini. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan, semua harap siap karena saya pilih random untuk menjawab. Pertanyaan pertama adalah, apa yang kita pelajari pada hari ini? Saya ingin Dina untuk menjawab, silakan. Hari ini kita belajar menerapkan unsur desain ke dalam produk media promosi berupa sketsa. Oke, terima kasih. Jawaban dari Dina bagus sekali. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran pada hari ini? Saya ingin saudari Rani untuk menjawab. Silakan Rani. Yang kami sukai dari pembelajaran hari ini yaitu praktik. Karena dengan demikian kami dilatih untuk menghasilkan produk. Terima kasih untuk Dina dan juga Rani sudah memberikan jawaban tentang pembelajaran pada hari ini. Kita sudah berada di fase terakhir pembelajaran. Namun sedikit saya ingatkan kembali, untuk besok kalian masih meneruskan proyek yang sudah ditugaskan, kemudian sekaligus mengisi laporan proyek ya untuk dipresentasikan di depan. Saya kira itu. Sebelum pulang silahkan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan ilmu yang manfaat dan juga berkah bagi kehidupan kita untuk bekal dunia dan juga akhirat. Untuk doa saya serahkan kepada giliran ya. Saya tugaskan ke saudari Dini untuk memimpin doa, silahkan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah dipimpin doa. Silahkan pulang, hati-hati di jalan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Kepada anak-anakku sekalian, kita melanjutkan materi hari kemarin sesuai dengan kesepakatan untuk kita selesaikan pada hari ini. Tetapi sebelum itu saya ingin absensi terlebih dahulu. Kira-kira siapa saja yang tidak hadir? Ini sudah ada izin dari Haryati, motornya mogok. Kemudian Dina, sakit Dina? Iya Dini. Kemudian Zahra
Zahra apa ini Zahra? Zahra sakit juga. Kira-kira selain itu ada yang tidak hadir? Irfan Yusuf. Irfan Yusuf. Keterangannya apa Irfan Yusuf? Alpa. Oke, terima kasih. Absensi sudah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai dengan akhir pembelajaran nanti mendapatkan berkah dan manfaat. Berdoa, saya serahkan kepada saudara Mustafa untuk memimpin. Silahkan. Mari kawan-kawan, untuk melancarkan kegiatan belajar kita, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mustafa sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan juga mendapatkan balasan amal solih ya Mustafa ya. Melanjutkan pertemuan yang kemarin yang belum kita selesaikan ya, terkait dengan proyek sketsa poster yang harus dibuat dan juga menyelesaikan laporan untuk dipresentasikan pada hari ini ya. Sebelum itu dimulai, saya ingin memberikan satu pertanyaan berdasarkan pertemuan yang sebelumnya, kemudian sudah mendapatkan feedback ya, mendapatkan tanggapan dan saran. Kira-kira apa yang kalian pikirkan untuk menyelesaikan proyek tersebut ya. Saya ingin coba. Baik Pak, izinkan saya menjawab. Yang dipersiapkan banyak referensi terkait poster dan diskusi dengan kelompok. Baik April, terima kasih jawabannya bagus. Mudah-mudahan proyek yang akan diselesaikan nanti mendapatkan hasil yang maksimal ya. Terima kasih. Dan untuk yang lain juga sama, tolong diperhatikan dengan seksama, diselesaikan proyeknya. Jangan lupa laporan hasil proyek yang nanti akan dipresentasikan ya. Halo. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Kita lanjutkan. Dan sekarang kita akan melaksanakan ice breaking, dan ice breaking kali ini sedikit permainan saja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, cukup ya. Sudah mulai tumbuh konsentrasinya. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya ingin memberikan motivasi kembali, masih berkaitan dengan materi yang lalu dan harus kita selesaikan hari ini, bahwa di dalam dunia kerja nanti kalian harus menerapkan yang namanya kerja produktif ya, kemudian efektif, efisien. Halo. Hai. Halo. Semangat. Masih. Terima kasih. Demikian motivasinya. Nah, anak-anakku sekalian, silakan dilanjutkan proses pembelajaran pada hari lalu. Diawali dengan berkelompok sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan kemarin. Bekerja sama, disiplin, aktif ya, jangan saling mengandalkan satu sama lain. Kemudian yang lain tidak mengerjakan apa-apa, itu tidak bagus. Semua harus aktif. Pak, pesan yang termuat di poster itu maksudnya seperti apa? Jadi pesan yang termuat di poster itu, pesannya bisa berkaitan dengan moral, kemudian tentang menjaga kesehatan. Kalau karena ini posternya adalah poster produk media promosi, jadi tentu bisa berkaitan dengan
dengan kesehatan kalau produknya adalah produk kesehatan. Misal seperti yang dibuat di kelompok kalian itu kan rajin meminum susu begitu ya, berarti kan bisa membuat pesan misal jagalah tulang, kesehatan tulang dengan rutin meminum susu begitu, itu bisa. Waktunya kita untuk mempresentasikan saya kira sudah cukup. Tadi saya cek gambar juga sudah selesai dibuat, laporan juga sudah selesai dibuat. Saatnya sekarang adalah mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang anggotanya Rani Marlianti, Sri Lestari, Dera Nuria, dan Alicia Surtiani. Filosofi warna. Warna ada ungu, filosofi nuansa ungu yang berbeda memiliki makna spiritual yang berbeda. Misalnya, ungu muda berkaitan dengan energi romantis yang ringan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, sebentar. Sebelum ada yang mau bertanya, kita berikan aplaus terlebih dahulu atas kelompok Sri Lestari dan kawan-kawan. Nah, sebelum diakhiri, coba siapa yang ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok Sri Lestari dan kawan-kawan, silahkan. Tadi yang sudah tunjuk tangan Riko, silakan Riko. Saya Riko, ingin melihat hasil proyek kelompok kalian. Oke, terima kasih Riko. Dipersilakan bagi kelompok yang presentasi untuk menunjukkan hasilnya seperti apa. Boleh diperlihatkan, silakan. Jadi ini hasil dari kelompok kami yang membuat poster ini, yaitu Sri Lestari. Jadi bagaimana, Riko, sudah puas? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih penanya dan juga jawaban serta tanggapannya bagus sekali. Dan saya perlu apresiasi secara khusus bagi kelompok ini karena di level sedang proyeknya melebihi ekspektasi saya dan itu sangat luar biasa bagus untuk ditingkatkan kembali. Saya kira cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Yang selanjutnya adalah kelompok dari Evril dan kawan-kawan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warna kedua hijau. Hijau memberikan kesan natural, alami, cool, dan kami sepakati ini sangat sesuai dengan produk yang kami iklankan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang bertanya, dipersilakan. Izinkan saya Dika Sari bertanya. Apa yang dimaksud dengan kompleks dalam proyek kalian? Kompleks adalah banyak hal yang harus diselesaikan dan banyak unsur desain yang diterapkan sehingga menghasilkan poster yang lebih baik. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih Dika Sari dan juga Galih sudah menanggapi pertanyaan dari Dika Sari dengan sangat baik sekali. Selanjutnya apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan penanya berikutnya. Yuk. Ceritakan tips dan trik cara menggambar yang baik. Tips and trik dalam menggambar, kita perlu membuat sketsa terlebih dahulu, karena jika kita membuat goresan atau coretan secara langsung dalam kertas, takutnya terjadi kesalahan fatal. Seperti jika kita menggores terlalu tebal di kertas, takutnya saat kita menghapusnya akan masih terlihat bekas goresannya. Dan juga kita perlu belajar dengan shading, anatomi, dan jika kalian bingung dalam menggambar, kalian bisa melihat dalam YouTube, TikTok, atau media lainnya. Saya Sri Lestari, izin bertanya. Tunjukkan proyek kalian pada kami. Gambarannya bagus, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih dari hasil post-test dan juga beberapa rangkaian pembelajaran yang tadi sudah kita lalui terkait dengan presentasi. Saya ingin memberikan apresiasi bagi kelompok-kelompok yang sudah maju ke depan dan mempresentasikan. Kemudian hasilnya saya anggap sangat bagus sekali, hasil yang dibuat oleh Zelika, yang dibuat oleh Sri Lestari, dan juga yang dibuat April dan kawan-kawan, semuanya sangat luar biasa bagus. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih. Saya kira itu bagus sekali ditingkatkan di pertemuan yang akan datang. Dan yang berikutnya adalah saya ingin merefleksi pembelajaran. Kira-kira ada 2 pertanyaan yang harus dijawab secara random. Pertanyaan pertama adalah, kendala apa yang kalian hadapi dalam proses pembelajaran pada hari ini? Saya ingin Sri Wahyuni untuk menjawab. Silakan Sri Wahyuni. Menurut saya kendalanya ada di sarana dan prasarana, Pak. Baik, terima kasih Sri Wahyuni. Dan memang saya kira masalah sarana dan prasarana itu menjadi kendala bagi kita, dan mudah-mudahan ke depan itu dilengkapi oleh sekolah ya, amin. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah model pembelajaran yang diterapkan pada hari ini, yaitu Project Based Learning atau PJBL, menurut kalian menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah kalau itu menyenangkan. Mudah-mudahan ini dapat secara konsisten diterapkan ya. Nah, kemudian untuk penguatan materi pada hari ini adalah pentingnya bagi kita selain menguasai materi secara pengetahuan juga secara keterampilan. Memang keterampilan ini harus diasah terus-menerus, tidak boleh hanya sekali 2 kali. Karena keterampilan merupakan ilmu terapan. Kalau tidak diasah dengan kita bertindak langsung, bekerja langsung, itu tidak akan mungkin. Beda dengan pengetahuan yang cukup hanya dengan dipahami dan dihafalkan. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas KD 3.2 di ranah pengetahuan, di mana kita akan mempelajari fungsi dan unsur warna CMYK dan juga RGB. Jadi 2 mode warna yang nanti kita akan gunakan dalam proses desain dan juga dalam proses print out atau mencetak ya, karena ada 2 mode yang berbeda dan itu tidak boleh nanti tertukar ya. Mengakhiri pembelajaran kita tadi sudah dibuka dengan doa, juga harus ditutup dengan doa. Doa kali ini saya persilakan kepada Dika Sari untuk memimpin. Silahkan. Baikkan kawan, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Dika Sari sudah memimpin doa. Yang berikutnya saya ingin sampaikan kepada kalian, belajar lebih semangat lagi, lebih disiplin lagi, kemudian lebih giat lagi ya kali ya. Oke. Kemudian sebelum pulang, mohon meja kursi untuk dirapikan kembali, alat-alat dirapikan kembali, sampah-sampah yang berserakan segera ditempatkan di tempat sampah. Terima kasih. Pembelajaran pada hari ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.